Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, atau mereka berasal dari pendatang? Berikut ialah beberapa teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Menurut arkeolog Eugene Dubois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Berbeda dengan Eugene, menurut seorang sejarawan justru berbanding terbalik. Von Heingelder menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok, yaitu Yunan, di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum atau 2000 tahun sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 500 tahun sebelum Masehi. Secara besar-besaran bertahap menggunakan perahu cadik. Begitu juga Dr. H. Kern menyebutkan berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Dan Kern menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut akar dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Gelder yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi asli. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini adalah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur. Jawa memiliki luas sekitar 138.793 km persegi. Sungai yang terpanjang ialah Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber dari Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Layu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur menuju muara di Laut Jawa di dekat kota Surabaya. Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara lintang selatan dan bujur timur. Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah utara terbatas dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah timur terbatas dengan Provinsi Jawa Timur. Pulau Jawa memiliki beragam sumber daya alam sebagai roda penggerak ekonomi seperti hasil bumi, laut, dan tambang. Sumber daya Pulau Jawa selain sungai adalah danau, air tanah, dan hujan. Sumber daya alam mineral juga tersebar di Jawa, di antaranya minyak bumi, gas alam, gamping, dan kaolin. Mineral-mineral ini menjadi dasar pembangunan wilayah setempat, seperti industri kilang minyak, petrokimia, semen, dan keramik. Pulau Jawa juga memiliki flora dan fauna, seperti bayur, gandaria, cempaka putih, dan edelweiss, babi kutil, macan tutul Jawa, badak Jawa, kukang Jawa, owa Jawa, dan elang Jawa. Masyarakat Jawa kental dengan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi tokoh negara yang berperan dalam pencaturan kenegaraan sejak zaman sebelum merdeka hingga sekarang. Nama-nama Jawa juga akrab di telinga warga Indonesia, begitu pula istilah-istilah Jawa. Seiring berkembangnya zaman, orang Jawa atau masyarakat Jawa tidak hanya mendiami Pulau Jawa, tetapi kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Masyarakat Jawa ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat daerah lain, seperti masyarakat Sunda, masyarakat Madura, masyarakat Batak, masyarakat Minang, dan lain sebagainya. Banyak di luar Pulau Jawa ditemukan
Kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaan, dan memberikan penilaian suatu pola makna yang kirimkan secara historik yang diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikap ke arah kehidupan. Suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan dipresentasikan.